Setelah pembunuhan Jenderal Hasdrubal Tever oleh seorang budak Celtic, Hannibal yang berusia 26 tahun dipilih sebagai komandan Carthaginian baru. Jenderal muda itu membuat rencana mendesak untuk menyerang Roma, tetapi dia tidak dapat meluncurkan invasi sampai kontrol Carthage atas semenanjung Iberia diperkuat. Jadi Hannibal mulai bekerja, pada tahun 221 dan 220 sebelum Masehi, ia meluncurkan dua kampanye yang sangat sukses yang memperluas pengaruh Kartago di luar Sungai Tagus. Namun, dalam perjalanan kembali ke New Carthage, Hannibal diserang oleh koalisi suku Iberia. Di bawah kepemimpinan suku Carpetani, orang Iberia mengumpulkan tentara besar. Mereka menghalangi jalan Hannibal dan memperkuat posisi mereka melawan Tagus, kemudian menunggu serangan Jenderal Carthaginian. Di sini, Hannibal pertama kali menunjukkan kecemerlangan militernya. Alih-alih secara langsung melibatkan orang-orang Iberia, ia membangun kamp yang diperkuat dan menunggu. Pencariannya menemukan sungai yang menyeberang ke tenggara pada akhir hari. Pada jam-jam pendek malam, Hannibal memerintahkan sekelompok kecil untuk tetap di kamp dan mempertahankan semua kebakaran, menciptakan ilusi bahwa seluruh tentara Carthaginian masih berkemah. Sementara itu, ia memerintahkan tentaranya dalam manevrasi flanking yang cepat lebih lanjut ke atas. Pada matahari terbit keesokan harinya, Hannibal telah mundur di belakang posisi Iberia menuju New Carthage. Orang-orang Iberia berlari ke depan untuk menahan Carthaginians, yang mereka yakini sedang mundur. Tetapi ketika mereka mencapai tengah sungai, Hannibal melepaskan perangkapnya dan membebaskan kuda-kudanya. Infanteri dari Iberia, yang dada mereka tenggelam dalam sungai yang bergerak cepat, tidak dapat menawarkan banyak ketahanan terhadap beban kuda Kartago dan dengan mudah dihilangkan. Mereka yang berhasil menyeberang telah dihancurkan oleh gajah. Pada titik ini, tentara Iberia telah kehilangan semua kohesi, dan sejumlah besar prajurit suku mulai menyebar. Hannibal memerintahkan tentaranya untuk menyeberangi sungai dan mengejar musuh, secara menyeluruh mengarahkan mereka. Di Tagus, Hannibal memenangkan kemenangan signifikan pertamanya. Namun, Roma mengambil perhatian. Romawi membuat kehadiran mereka terasa untuk menghentikan ekspansi Hannibal. Roma, yang sudah bersekutu dengan kota Saguntum yang kaya dan berkuasa, mengisytiharkannya sebagai protektorat, yang dilihat Hannibal sebagai pelanggaran perjanjian 225 sebelum Masehi yang membagi semenanjung Iberia di sepanjang sungai Ebro menjadi sfer pengaruh Kartagina dan Romawi. Hannibal, musuh yang diakui Roma, tidak butuh waktu lama untuk bertindak. Ia berangkat menuju Saguntum dan mengepung kota itu. Pasukan Carthaginian mencapai perbatasan Saguntum pada tahun 219 sebelum Masehi. Kota ini terletak di atas bukit-bukit dan bukit tebing yang tinggi di atas dataran yang mengelilingi dan secara luas diperkuat. Saguntines meminta bantuan dari Roma, tetapi Roma terlibat dalam pertempuran melawan Illyrians. Meskipun demikian, Saguntum disiapkan dengan persediaan yang disimpan. Pengepungan itu akan sulit. Hannibal mengelilingi seluruh kota dengan blokade dan menempatkan sebagian besar pasukannya di ujung barat. Saguntines keras kepala menolak setiap serangan Carthaginian, tetapi pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan, dan serangan berulang secara bertahap mengeraskan bagian dari tembok. Para pembela akhirnya dipaksa untuk meninggalkan pertahanan eksternal mereka dan membentuk di belakang tembok internal. Perlahan dan terus-menerus, tentara Hannibal maju, dan setelah 8 bulan yang melelahkan, Saguntines membuat posisi terakhir mereka di benteng. Setelah itu, kota itu jatuh. Orang-orang yang selamat dari pengepungan itu dihukum mati atau dijual ke dalam perbudakan. Setelah runtuhnya Saguntum, Roma menuntut keadilan atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Mengklaim bahwa Saguntum berada dalam lingkup pengaruh Romawi, Roma meminta Carthage untuk menyerahkan Hannibal sehingga dia dapat dihukum. Senat Carthaginian, bagaimanapun, berdiri oleh jenderal mereka, dan pada akhir tahun, Perang Punik kedua telah dimulai. Hannibal menghabiskan musim dingin mempersiapkan kampanye yang akan datang di New Carthage. Dia menunjuk saudaranya Hasdrubal sebagai komandan Iberia dengan 15.000 tentara, 21 gajah, dan armada kapal untuk menjaga pantai. Untuk mencegah kemungkinan kesetiaan suku, 15.000 pejalan kaki Iberia ditukarkan dengan 15.000 lagi pejuang Afrika yang dapat diandalkan, dan orang-orang Iberian dikirim ke Kartago dan Libya untuk memperkuat pertahanan terhadap pendaratan Romawi yang potensial.
Dengan dukungan penuh dari Senat, Hannibal berangkat dari New Carthage pada musim semi 218 sebelum Masehi dengan 54.000 pejuang dan 8.000 kuda, membagi pasukannya menjadi 3 kolom. Di luar Sungai Ebro, komunitas-komunitas yang bersekutu dengan Roma bermusuhan dengan Carthaginians, dan Hannibal membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk membawa perdamaian ke wilayah itu. Dia menempatkan sekitar 10.000 pasukan di bawah komando Hanno dan memerintahkan dia untuk membangun garis pertahanan di Sungai Ebro terhadap penyerangan ke wilayah Kartagi. Dengan 38.000 pejuang, 7.000 kuda, dan 37 gajah yang tersisa, Hannibal menyeberang Pyrenees dan mendirikan perkemahan di sisi lain. Sementara itu, Romawi membagi pasukan mereka. Rencananya adalah untuk mengirim konsul Publius Cornelius Scipio ke Iberia untuk menangkap Hannibal. Pada saat yang sama, konsul Tiberius Sempronius Longus berlayar ke Sicily, bermaksud menyerang Kartago sendiri jika Scipio dapat menghentikan kemajuan Hannibal. Romawi meninggalkan pasukan tambahan untuk melindungi tanah Galik yang baru-baru ini ditaklukkan di Lembah Po, yang mereka sebut Cisalpine Gaul. Hannibal meletakkan dasar untuk invasi di kaki Pyrenees. Alih-alih berjuang untuk Roma, ia melakukan segalanya untuk menghindari konflik dengan suku-suku Galik, terutama dengan membayar mereka untuk lulus bebas melalui wilayah mereka dan menjanjikan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk melawan Roma. Di puncak, prajurit Carthaginian tetap teguh menunggu serangan yang akan datang. Sekelompok prajurit suku menabrak garis pertahanan mereka yang solid, mengirimkan banyak di tepi tebing dengan muatan awal. Namun, Carthaginians mempertahankan posisi mereka, dan suku cepat menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Hannibal bergegas ke bawah ketika pasukan Carthaginian dari bawah mulai menekan ke atas pada saat yang sama. Kontraserangan Carthaginian berkecepatan petir membunuh banyak suku dalam hitungan menit, menghancurkan moral mereka. Dengan musuh dikalahkan, Hannibal dan tentaranya mengalihkan fokus mereka ke desa. Mereka menyerang pemukiman suku dan merampas semua persediaan musim dingin mereka. Pemberontakan Carthaginian dimulai kembali pada fajar. 3 hari kemudian, kolom perjalanannya terus berlanjut tanpa gangguan. Pada hari keempat, bagaimanapun, ketika Carthaginians memasuki perkemahan sempit, mereka disambut oleh beberapa pemimpin suku yang menawarkan mereka persahabatan, sandera, dan panduan. Hannibal menerima tawaran mereka tetapi mengambil tindakan pencegahan dengan diam-diam memindahkan kereta bagasi dan kuda yang melemah ke depan kolom dan menempatkan pejuang beratnya di belakang, mencurigai bahwa suku-suku Galik lokal tidak lebih ramah. Ketika kemajuan Carthaginian melanjutkan melalui lintasan yang sangat sempit, tebing vertikal 200 meter tinggi menara mengancam di atasnya. Dan mereka tidak sendirian, para pejuang orang-orang Galik memandang dari atas. Setelah mendirikan perampokan lebih jauh di atas gempa, para suku menunggu 2 hari sambil mengikuti tentara Hannibal. Kolom Carthaginian tiba-tiba diblokir dari depan di titik yang sangat sempit di gua ketika suku-suku melancarkan serangan mereka. Dari bukit-bukit di atas, batu-batu dan peluru jatuh ke atas orang-orang Carthaginian di bawah, membunuh banyak orang. Hewan menabrak dan menginjak-injak prajurit dengan putus asa mencari perlindungan. Kekuatan Galik utama muncul di belakang kolom Carthaginian dan menyerang belakang mereka, memprediksi perlawanan terlemah di sana untuk merampok dan menghancurkan kereta bekalan Carthagean. Pesawat Carthaginian yang berat Hannibal sebelumnya telah menempatkan di belakang mengusir beban Galik dan menyebabkan kerugian berat pada musuh, memaksa mereka untuk mundur setelah konflik singkat. Ketika banjir batu dari atas terus berlanjut, Hannibal mendesak orang-orangnya untuk mendorong ke depan dan melarikan diri dari zona pembunuhan. Carthaginians tidak akhirnya mencapai keamanan di sisi lain dari gua sampai 1 hari kemudian. Serangan terakhir dari Allobroges ditolak, tetapi tentara Hannibal telah dimusnahkan oleh pertempuran tanpa henti melawan suku-suku Galik. Selain itu, cuaca akan segera berubah karena musim dingin tiba lebih awal. Pasukan Hannibal mengalami badai salju yang intens. Ketika mereka melintasi gua-gua berbatu dan lereng pegunungan yang curam, banyak yang dicelupkan oleh gua yang mengkhianati yang terletak tepat di bawah salju. Di atas es, manusia, ternak, dan kargo meluncur ke arah padang rumput dan jurang yang mengkhianati. Setelah 9 hari berjalan, orang-orang Carthaginian mendirikan perkemahan tepat di bawah puncak pas untuk menunggu kedatangan para penjahat. 2 hari kemudian, Hannibal mengumpulkan tentaranya di puncak dan menunjuk ke lanskap Italia di bawahnya. Di sana, ia berjanji kepada tentaranya, "Anda akan memegang ibu kota Italia,
Citadel Roma, di telapak tangan Anda, dan mereka mulai turun ke lembah Po. Namun, pegunungan yang tertutup es pada turunnya jauh lebih tajam dan lebih luas. Terowongan yang mengkhianati mengakibatkan kematian banyak tentara dan hewan tambahan. Sebuah bagian jalan yang runtuh memaksa kolom Carthaginian untuk berhenti selama 3 hari dalam suhu subfrosting sementara jalan diperbaiki. Carthaginians akhirnya mencapai kaki Alps setelah menanggung kondisi mengerikan ini. Setelah kehilangan hampir setengah dari pasukannya selama penyeberangan, Hannibal mengevaluasi tentaranya yang tersisa. Hanya 26.000 dari 45.000 yang melintasi Alpen 16 hari yang lalu berhasil ke sisi lain. Para prajurit Romawi menunggu di sana. Pada akhir tahun 218 sebelum Masehi, Hannibal memimpin pasukannya melintasi Alpen. Tetapi sebelum menghadapi orang-orang Romawi, ia membahas 3 prioritas mendatangnya. Dia memulihkan dan menenangkan pasukannya yang rusak. Karena tentaranya saat ini hampir tidak sebanding dalam ukuran dengan satu tentara konsuler Romawi, ia mulai membangun kembali dengan merekrut kontingen baru tentara Gallik dari Lembah Po. Segera setelah pasukannya beristirahat, ia bergerak dengan cepat untuk memastikan kesetiaan suku-suku Gallik. Hannibal mengklaim otoritasnya dengan memberikan contoh dari suku Taurini, yang menentang kemajuan Carthaginian, mengetahui bahwa pujian dan hadiah saja tidak dapat menjamin kesetiaan atau kepatuhan. Setelah pengepungan 3 hari, ia memerintahkan tentaranya untuk menyerang ibu kota Taurini. Semua penduduk, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, dibunuh. Penampakan yang terhitung ini melayani untuk menunjukkan kepada suku-suku Gallik biaya permusuhan mereka terhadap masalah Carthaginian. Selama waktu ini, Carthaginians meluncurkan serangan pertama mereka pada gelombang di lepas pantai Sicily. Dalam persiapan untuk invasi skala penuh untuk merebut kembali kota-kota pelabuhan yang pernah vital, kapal-kapal mereka mulai menyerang pulau-pulau strategis Sisilia. Operasi ini sangat menguntungkan di barat. Namun, saat menyerbu pulau-pulau vulkanik, beberapa kapal Carthaginian meledak dari jalur oleh badai mengerikan ke timur. Mereka akhirnya ditemukan di dekat Selat Messina dan diserang oleh Angkatan Laut Syracuse. 3 kapal Carthaginian dan staf mereka ditangkap oleh sekutu Romawi. Di bawah paksaan, para pelaut menyebarkan informasi tentang rencana Carthaginian untuk menyerang Sicily. Ini dikomunikasikan oleh Raja Syracuse kepada sekutu-sekutunya, dan praetor Romawi di Sicily bereaksi dengan cepat. Romawi menemukan bahwa Carthaginians memiliki armada yang unggul di wilayah ini tetapi bahwa kapal mereka tidak membawa banyak tentara. Praetor Romawi memutuskan untuk memanfaatkan ini dengan membekali masing-masing kapal dengan 2 kali lebih banyak legionaris, memungkinkan kru kapal Romawi untuk secara efektif menolak 2 kapal Carthaginian. Ambus Romawi disiapkan dengan pos pengawasan di sepanjang garis pantai. Para Carthaginians maju tanpa oposisi. Ketika mereka mendekati tujuan yang mereka inginkan, namun, Romawi pergi ke ofensif. Mereka mengarahkan kapal-kapal mereka ke arah bagian dari armada Carthaginian dan berlari untuk mendaratkan musuh. Dalam situasi 1 versus 1 ini, kru Romawi yang lebih banyak dengan cepat menghancurkan kapal-kapal Carthaginian satu persatu. Pada tahun 218 sebelum Masehi, serangan Angkatan Laut Carthaginian akhirnya terhambat, dan upaya mereka untuk membangun pegangan di Pulau Sicily gagal. Konsul Tiberius Sempronius Longus tiba pada saat ini, memulai serangan balik di sepanjang pantai selatan Sisilia, dan menangkap Malta. Kemudian ia berbalik untuk menangkap kapal-kapal Carthage yang menghancurkan pulau-pulau vulkanik Vibo dan Brutium. Misi Longus dipotong ketika dia menerima berita bahwa Hannibal telah tiba di Lembah Po, dan dia ditugaskan untuk membawa legion-legionnya kembali ke utara untuk membantu Scipio. Sementara itu, Scipio bersemangat untuk terlibat dalam pertempuran dengan Hannibal. Scipio, disertai oleh putranya yang berusia 17 tahun, Publius, yang kemudian akan dikenal sebagai Scipion Africanus, menyeberangi sungai Po di Placentia dan segera melanjutkan ke barat di sepanjang tepi utara sungai. Scipio memiliki sebagian besar pasukan yang tidak berpengalaman di bawah komando, tetapi dia yakin bahwa dia akan mengalahkan Hannibal. Akhirnya, menurut Scipio, ia menantang Hannibal di Rhone, dan Jenderal Carthaginian melarikan diri. Hannibal, di sisi lain, terkejut bahwa Scipio kembali ke Lembah Po begitu cepat. Dia percaya bahwa Scipio kembali dengan seluruh pasukannya, tetapi dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa pasukan Scipion melanjutkan ke Iberia.
Jenderal Carthaginian percaya bahwa orang Romawi sekarang memiliki 2 tentara di Lembah Po, takut bahwa kekuatan ini sekarang cukup kuat untuk mencegah suku-suku Gallik dari bergabung dengannya, dan dia menginginkan kemenangan yang cepat. Hannibal menyadari bahwa suku-suku Gallik tidak akan berkumpul untuk benderanya jika ia tidak memiliki kepercayaan pada kemampuannya untuk mengalahkan Roma. Dia memimpin tentaranya dengan cepat turun di sepanjang tepi utara Sungai Po untuk bertemu dengan Scipio. Ketika tentara masing-masing berbaris satu sama lain, 2 jenderal mengirimkan partai pengintai jauh lebih awal dari tentara mereka. Pengamat dari setiap tentara dengan cepat melaporkan kehadiran musuh, mendorong Hannibal dan Scipio untuk melanjutkan dengan hati-hati. Orang Romawi membangun jembatan pontoon melintasi Sungai Ticinus dan mendirikan pemukiman di tepi baratnya. Sekitar 15 km ke barat, kolom Carthaginian berhenti dan menginap di dataran tinggi. Keesokan harinya, Hannibal dan Scipio berangkat dengan kekuatan untuk secara pribadi mengamati daerah, bersemangat untuk mencapai kemenangan awal yang akan menginspirasi sisa pasukan mereka dan mendapatkan dukungan dari suku-suku Gallik. Hannibal berkuda dengan sebagian besar kuda-kudanya, sementara Scipio disertai oleh seluruh kuda dan kontingen kecil dari Velite. Ketika kedua kelompok melintasi dataran rendah, mereka dengan cepat mengenali satu sama lain karena awan debu yang diciptakan oleh jejak kuda mereka. Kedua jenderal mempersiapkan pasukan mereka untuk pertempuran. Hannibal menempatkan kuda Spanyolnya dalam urutan dekat di depan dan membagi kuda cahaya Numidianya menjadi 2 unit di belakang garis pertama. Scipio menempatkan Velitenya di depan, bermaksud untuk serangan javelin mereka untuk melemahkan kuda Hannibal. Garis kedua terdiri dari sekutu Gallik, sementara kuda Romawi membentuk cadangan. Ketika kedua tentara mendekati jarak, Hannibal memperhatikan bahwa kuda Romawi adalah dalam jumlah yang lebih kecil dan membuat keputusan split second untuk tidak melibatkan Velite Romawi dalam perkelahian. Sebaliknya, ia memerintahkan serangan penuh pada garis depan Romawi. Scipio dengan cepat merespon dengan membimbing kuda-kudanya ke depan, sementara Velite mundur melalui celah-celah untuk membentuk garis kedua, tidak dapat menembak satu volley javelin karena Carthaginians yang akan datang. Beberapa saat kemudian, kuda terlibat dalam pertempuran di pusat. Bertentangan dengan keterlibatan kuda khas dari periode itu, pertengkaran yang kejam, berdarah, statik berkembang. Sebagai hasil dari kesusahan kuda selama pertempuran dekat yang kacau, banyak penunggang kuda mundur untuk bertarung lebih efektif di kaki. Awalnya, pertempuran tampaknya tidak menentukan, tetapi ini hanyalah kebodohan lain yang dirancang oleh Hannibal. Dia menunggu sampai mayoritas kuda Romawi dilakukan sebelum meluncurkan gerakan flanking dengan Numidianya. Hal ini membuat orang-orang Romawi benar-benar menjauh. Beberapa Velites di sisi mengamati pengepungan dan mengevakuasi dalam panik. Kuda Numidian yang cepat mengalir dengan cepat di sekitar pinggiran Romawi dan menghancurkan infanteri ringan yang tersebar. Kontingen Romawi kemudian dikelilingi oleh tanduk yang mengencangkan. Selama pertempuran, Scipio dipukuli dari kuda. Pasukan Carthaginian mendekati untuk membunuh jenderal yang terluka, tetapi dia diselamatkan dalam waktu singkat. Sebuah laporan awal dari penyelamatannya menyatakan bahwa seorang budak Ligurian menyelamatkan konsul Romawi, tetapi laporan yang lebih populer mengklaim bahwa putranya yang berusia 17 tahun Publius ditugaskan untuk menyelamatkannya dengan sekelompok kecil kuda Romawi yang telah mengelilingi konsul sebelum mundur kembali ke kamp Romawi. Ketika berita tentang kemenangan Hannibal menyebar, suku-suku Gallik mengirim utusan untuk mengungkapkan dukungan mereka. Namun, terlepas dari jaminan mereka, orang-orang Galli memberikan sedikit pertahanan dan persediaan pada tahap awal konflik ini. Hal ini menyebabkan Hannibal, tentara yang kekurangan makanan pada akhir tahun 218 sebelum Masehi, mengirimkan kontingen kuda untuk merebut gudang gandum Romawi di Clastidium, yang dijaga oleh garnison Romawi. Untungnya untuk Hannibal, komandan garnison berasal dari Brundisium, di Italia Selatan. Ketika dihadapkan, ia menyerah dengan sukarela dan, sebagai pertukaran untuk 400 keping emas, memasuki barisan Carthaginian bersama dengan seluruh garnison. Para prajurit ini adalah yang pertama dari Hannibal, sekutu Italia, untuk meninggalkan dan bergabung dengannya. Pasukan Romawi mundur ke Placentia, di mana mereka berniat menunggu Sempronius dan tentara konsulernya. Meskipun kekalahan Romawi di Sungai Ticinus bukanlah kekalahan besar, itu meningkatkan ketakutan mereka terhadap Hannibal dan menetapkan nada psikologis yang akan dirasakan dalam pertempuran yang jauh lebih besar yang akan datang.
Setelah kekalahan di Ticinus, Senat Romawi mencoba untuk menyelamatkan wajah dengan menyalahkan sekutu Gallik yang tidak efektif. Kehadiran Longus di Italia Utara mengembalikan kepercayaan diri di hadapan fakta bahwa Hannibal belum menghadapi pejuang Romawi yang terkenal. Saat ini, Hannibal menghadapi tentara kedua konsul Romawi ini adalah awal Desember tahun 218 sebelum Masehi. Kehidupan Publius Scipio masih dalam bahaya karena luka-luka yang ia derita di Ticinus. Namun, secara paradoks, masalahnya baru dimulai. Kekalahan di Ticinus memiliki dampak yang signifikan bagi Roma, karena secara langsung mendorong garnison Clastidium untuk menyerahkan gudang gandum kota yang luas. Ini menghabiskan persediaan makanan tentaranya dan mengganggu jalur pasokan, membuat setiap inkursion ke wilayah musuh berbahaya. Pada saat yang sama, Hannibal mengisi kembali cadangan sendiri, yang telah berkurang sejak dia turun dari Alpen hingga pertempuran baru-baru ini di Ticinus. Kerusakan pada prestis Romawi meningkatkan kemungkinan defekasi tambahan. Lebih buruk lagi, komunitas Gallik berkumpul untuk bergabung dengan Hannibal, terinspirasi oleh kemampuannya untuk mengalahkan Roma dan gaya administrasi yang lebih akomodatif. Menyadari bahwa dia sangat tertanam di wilayah yang bermusuhan, Scipio dipaksa untuk mundur. Dia bermarkas ke Placentia dan berkemah di sisi lain Sungai Po. 2 hari kemudian, Hannibal mencapai tujuannya. Setelah mengetahui kedatangannya, lebih dari 2.000 orang Galli yang bersekutu dengan Roma menyerang tentara Romawi dalam tidur mereka, membunuh banyak orang. Sebelum matahari terbit, mereka menyeberangi Trebia untuk bergabung dengan Hannibal, membawa kepala Romawi yang dipotong dengan mereka. Hannibal menggunakan pengusiran Gallik sebagai propaganda untuk memberitahu suku-suku bahwa sekutu Romawi bergabung dengannya secara massal, sehingga meningkatkan popularitasnya. Scipio melanjutkan ke selatan lagi, tidak mau berisiko ditemukan di luar. Keesokan harinya, ia mencapai bukit dan mendirikan kamp yang kuat, dengan bukit-bukit melindungi sayapnya dari serangan kavaleri. Dia kemudian mengambil tempat tinggal dan menunggu perbaikan. Pada pertengahan Desember, kedua konsulat telah membentuk aliansi. Scipio mendesak untuk tidak mengambil lapangan, menekankan bahwa pasukan Longus tidak memiliki pengalaman dan membutuhkan pelatihan tambahan, yang telah dibangkitkan kurang dari setahun sebelumnya. Longus tidak setuju dan mendirikan perkemahan beberapa kilometer di utara posisi Scipio. Hannibal mempertahankan perkemahannya di dataran datar dan mengamati medan pertempuran potensial di sebelah barat Sungai Trebia, seperti yang dilakukan Longus. Sementara itu, ia mengirimkan sebuah partai yang merusak untuk menghancurkan daerah di sepanjang sungai, mencurigai bahwa suku-suku Gallik yang bersumpah setia padanya sekarang dalam negosiasi dengan Romawi. Tidak diketahui apakah orang-orang Galli bermaksud untuk mengkhianati Hannibal, tetapi sekarang bahwa desa-desa mereka telah hancur, beberapa orang suku memohon bantuan kepada Romawi. Longus segera mengirim 1.000 velite melintasi sungai untuk menyerang para penyerang. Dengan pasukan Hannibal tersebar dan dibebankan oleh perampokan, orang Romawi mulai mengambil kelompok-kelompok kecil Carthaginians, dengan cepat mengarahkan penyerang. Setelah mengamati ini, tentara yang ditempatkan di luar kamp Hannibal terburu-buru untuk membantu pihak penyerbu yang mundur. Kedua belah pihak berjuang keras untuk menunjukkan keunggulan mereka. Namun, para velite Romawi dengan cepat dipaksa untuk melakukan penarikan tempur. Konflik meningkat dengan cepat dan menyebar ke wilayah yang luas. Semakin banyak tentara yang bergabung dengan setiap partai. Karena tidak ada pihak yang mampu memperkuat jajaran mereka, kantong konflik muncul. Konflik yang kacau ini kemungkinan akan meningkat menjadi pertempuran skala penuh yang tidak dapat dikendalikan oleh komandan. Hannibal memulai aksi. Dia berhenti mengirimkan lebih banyak pasukan ke perkelahian dalam upaya untuk menghindari pertempuran yang tidak direncanakan dan memiliki sedikit kendali atasnya. Kemudian, dengan berani, ia secara pribadi bepergian dan mengumpulkan pasukan yang tersebar. Dia membawa mereka kembali dan mengatur mereka di luar perkemahan. Romawi maju, sementara Hannibal mencegah pasukannya menyerang musuh. Romawi juga menghentikan kemajuan mereka, menolak untuk melibatkan Carthaginians yang berposisi baik, yang sekarang dapat didukung oleh proyektil dan pasukan segar dari kamp. Hari ini akan berakhir. Hannibal menunjukkan kecerdasannya dengan menghindari terlibat dalam konflik yang tidak pasti. Dan dengan mengekang tentaranya, dia menunjukkan komando luar biasa atas tentaranya yang akan membuatnya terkenal. Romawi kembali ke kamp mereka, puas dengan kemenangan mereka atas tentara Hannibal dan dengan moralitas dan kepercayaan mereka sebagian dipulihkan.
Longus, yang sumber-sumber menggambarkan sebagai memiliki temperamen agresif, menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam pertempuran sesegera mungkin. Dia tidak akan perlu menunggu terlalu lama. Para penjaga Romawi mengangkat alarm pada fajar. Carthaginians menyerang benteng. Pasukan Romawi diperintahkan untuk bersiap-siap untuk pertempuran setelah dibangkitkan oleh tetes hujan yang terbang di atas palisade. Dalam kondisi dingin, orang-orang terburu-buru untuk membentuk di depan tenda mereka di atas oven kosong. Longus mengirimkan semua 4.000 kuda dan 6.000 velite melawan Numidian. Namun, para Numidian segera berpisah. Ketika konflik bergeser ke utara, kuda cepat terlibat dalam serangan hit and run. Longus memimpin sisa tentaranya dalam pertempuran melawan musuh. Setiap kolom memiliki panjang sekitar 3,5 km. Mereka mengikuti di belakang kuda dan velite tetapi terus maju secara bertahap. Numidian menghindari konflik langsung dengan kuda Romawi dan velite. Sementara itu, Hannibal mengumpulkan petugas-petugasnya untuk menyajikan strategi. Dia mendorong mereka dan memerintahkan mereka untuk mempersiapkan prajurit untuk pertempuran. Bersenjata dengan cukup istirahat dan nutrisi, pasukan Carthaginian memasuki medan perang. Konflik terus berlanjut ke arah timur. Orang-orang Numidian berada dalam kelemahan terhadap Trebia. Mereka mulai menyeberangi sungai saat mereka terus mundur dari Romawi. Longus, yang telah tiba dengan pejuang dan bersemangat untuk pertempuran, memerintahkan tentara untuk didistribusikan di tepi barat. 3 kolom mulai menyeberang dalam air beku sampai ke dada mereka. Sementara itu, Hannibal mendistribusikan 8.000 pejalan kaki untuk mendukung penarikan Numidian dan menyembunyikan penyebaran dirinya sendiri. Kemudian ia memindahkan garis utamanya sekitar 1 km ke arah orang-orang Romawi yang mendekat. Pasukan Longus membutuhkan waktu berjam-jam untuk mendistribusikan ke seluruh medan perang. Setelah menyeberangi Trebia Es, pasukannya kelaparan, tenggelam, dan berdiri di suhu hampir beku. Konsul Romawi menempatkan velitenya di avant-garde, infanteri veterannya di tengah-tengah, Gallik dan infanteri sekutu di kedua sisi, dan kuda-kudaannya di ujung-ujungnya. Pasukannya ditempatkan dalam garis sempit. Sekutu dari Perancis berada di tengah, dikelilingi oleh pejuang dari Spanyol dan Libya. Infanteri dikelilingi oleh gajah, sementara kuda Numidian dan Gallik lebih jauh ke sisi. Longus memerintahkan garis lengkapnya untuk maju pada tengah hari, yakin pada keunggulan numerik dari pejuang beratnya. Orang-orang Romawi maju dengan cara yang teratur. Lapisan datar, bebas hambatan tampaknya menjadi medan perang yang ideal untuk cara mereka bertarung. Sementara itu, Hannibal mempertahankan garis, memungkinkan musuh untuk mendekati dia. Para pejuang maju ke jangkauan dan bertukar proyektil. Dengan slinger Balearic dan Javelin Man dalam jajaran mereka, Carthaginians dengan cepat mendapatkan keunggulan atas velites Romawi, yang menghabiskan sebagian besar javelin mereka di awal hari mengejar kuda Numidian. Ketika garis-garis pejalan kaki utama mendekati, skirmishers dari kedua belah pihak menarik diri melalui pelanggaran. Infanteri Romawi yang lebih berat dan lebih kompak mendorong ke belakang garis Cartagina, menyebabkan kerugian yang parah di antara infanteri pusat Hannibal. Di sisinya, Hannibal memerintahkan kuda-kudanya untuk maju. Beberapa kuda Romawi terkejut oleh gajah Hannibal, yang menyebabkan kekacauan di antara jajaran. Namun, kelompok velite Romawi, yang dilatih khusus untuk berurusan dengan gajah, bergabung dengan kuda dan menyerang hewan yang menakutkan, melukai dan membunuh sejumlah besar dari mereka. Akhirnya, Numidian berhasil mengalahkan kuda Romawi dan maju melawan mereka. Terlepas dari penarikan sayap Romawi, inti Carthaginian sedang runtuh. Legionaris veteran memotong melalui infanteri Perancis. Tanpa perbaikan yang tersedia, tampaknya Hannibal tidak dapat menghentikan serangan. Romawi tidak menyadari, bagaimanapun, bahwa saat menyelidiki medan perang pada malam pertempuran, Hannibal secara pribadi memilih 2.000 tentara elit dan menyembunyikannya di tempat yang kering sungai. Sekarang, mereka muncul dari reruntuhan dengan waktu yang tak tertandingi, sama seperti Numidian akhirnya mengarahkan kuda Romawi yang mengelilingi musuh. Ketika orang-orang Numidian menyerang belakang pejalan kaki Romawi, pinggiran mereka tergelincir dari tekanan dari depan oleh gajah, pejuang Carthaginian, dan skirmishers. Sementara itu, Hannibal pusat runtuh sebagai disiplin dan terorganisir veteran Roman berat pejuang melintasi garis Carthaginian. Namun, menyadari bahwa mereka telah kehilangan konflik, para legionaris mundur kembali melalui sungai ke Placentia,
mempertahankan formasi pertempuran mereka. Sekitar 28.000 orang Romawi telah terbunuh atau terluka, sementara Kartagians telah kehilangan antara 3.000 dan 5.000. Satu-satunya kerugian signifikan Hannibal di Trebia adalah kehilangan sebagian besar gajahnya. Possibly all but one. Hannibal melampaui kedua konsul Romawi dalam beberapa minggu karena perencanaan yang unggul, koordinasi yang hampir sempurna, dan komando tentaranya. Berita tentang kekalahan itu mengguncang Senat Romawi dan menyebarkan panik luas di seluruh populasi. Kerusakan pada prestis Romawi meyakinkan banyak lebih gaul untuk bergabung dengan Hannibal. Serangan tambahan terhadap pos-pos dan kota-kota Romawi menyebabkan kekacauan lebih lanjut sebelum dimulainya pasukan musim dingin. Namun, ketika kampanye merusak Hannibal di Italia mendapatkan momentum, sebuah peristiwa yang tampaknya tidak signifikan di Iberia dapat menimbulkan ancaman jangka panjang bagi upaya perang Carthaginian. Senat Romawi masih gugup dari kekalahan di Trebia pada awal 217 sebelum Masehi. Tapi, bertekad untuk membalas dendam terhadap Hannibal, mereka berusaha mengubah keseimbangan perang di teater lain. Di bawah komando Gaius Scipio, tentara Romawi yang awalnya dikirim untuk mencegah Jenderal Carthaginian dari mencapai Italia sekarang berada di Iberia dengan tujuan baru. Gnaeus Cornelius Scipio Calvus mengalahkan dan menangkap Hanno dan ribuan tentara Carthaginian tidak lama setelah kedatangannya ke Iberia pada awal musim gugur 218 sebelum Masehi. Dia juga menangkap kereta bagasi Hannibal yang melimpah, yang dia telah ditinggalkan di Pyrenees saat bermarkas menuju Italia. Namun, terlepas dari kemenangan ini, Gaius kehilangan sejumlah besar kru kapal selama serangan Hasdrubal Barca pada enklave Romawi, yang sangat melemahkan armada. Untungnya bagi Romawi, Hasdrubal diunggulkan 2-1, dan dia dengan cepat mundur setelah kemenangan kecil ini, tidak dapat meluncurkan serangan skala penuh. Kedua jenderal menggunakan musim dingin untuk berkumpul kembali dan mempersiapkan diri untuk tahun yang akan datang. Tujuan utama jenderal Romawi adalah untuk mencegah pertahanan dari mencapai Hannibal melalui darat. Tujuannya kedua adalah untuk memberikan tekanan pada harta Kartaginanya di Iberia dengan cara apapun yang diperlukan. Gnaeus menghabiskan bulan-bulan dari pangkalan di Tarraco mengkonsolidasikan posisinya. Dia membangun hubungan persahabatan dengan berbagai suku melalui diplomasi dan perdagangan dan berusaha untuk perantara aliansi dengan menawarkan perlindungan suku dari Carthaginians. Sama seperti mayoritas orang gaul di Italia membenci Romawi, suku-suku di Iberia Utara membenci Carthaginians, sehingga tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan banyak penduduk setempat untuk bergabung dengan alasan Romawi. Dan meskipun banyak komunitas, terutama yang di perbatasan, masih ragu-ragu untuk menghadapi Kartago, suku-suku di utara Sungai Ebro bersemangat untuk bersekutu dengan Roma. Gnaeus juga memperkuat hubungan dengan kota-kota Yunani, khususnya Massilia, sebuah kota yang makmur yang berjanji untuk mengirimkan armada yang berpengalaman untuk membantu orang Romawi. Seperti yang dijanjikan, Gnaeus menempatkan garnison untuk melindungi sekutu-sekutunya selama beberapa bulan berikutnya. Mengantisipasi invasi oleh Hasdrubal Barca pada musim semi, ia juga mengawasi Sungai Ebro dan membeli makanan dan persediaan dari penduduk setempat. Selain itu, dia mendistribusikan perampokan dari kereta bagasi Hannibal ke pasukannya, yang meningkatkan popularitasnya di antara prajurit. Hasdrubal Barca menempatkan garnison di sepanjang Sungai Ebro untuk menolak serangan Romawi dan bermarkas kembali ke lingkungan musim dinginnya di New Carthage setelah menyeberangi sungai. Hasdrubal saat ini dilengkapi dengan 15.000 tentara. Tetapi cadangan tenaga kerja dan kekayaan Iberia Kartagina menyediakan Hasdrubal dengan kekuatan yang cukup untuk merespon dengan cepat terhadap ancaman Romawi. Dia menghabiskan bulan-bulan musim dingin beristirahat tentara, merekrut tentara baru, dan mengumpulkan persediaan untuk kampanye yang akan datang. Staf kapal baru, terutama dari suku Turdetani di Iberia Selatan, dibawa bersama dengan kapal-kapal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Hasdrubal mengumpulkan tentara yang cukup besar untuk meluncurkan ofensif terhadap Gnaeus pada musim semi 217 sebelum Masehi. Carthaginians meninggalkan New Carthage dengan berjalan kaki. Hasdrubal secara pribadi memimpin pasukan darat, sementara Himilco bertanggung jawab atas armada 40 kapal. Armada berlayar di sepanjang pantai, mempertahankan kecepatan dengan tentara di darat, yang perlindungan memungkinkan kru kapal untuk berenang kapal mereka setiap malam untuk istirahat.
Hasdrubal awalnya memiliki 15.000 tentara setelah Hannibal meninggalkan Iberia, tetapi tidak jelas berapa banyak tentara tambahan yang dia rekrut untuk kampanye 217 SM. Mengingat bahwa Glaus menerima laporan dari para penjelajahnya tentang orang-orang Kartagi yang mendekat tetapi tidak bertindak atas dorongan awalnya untuk terlibat dalam pertempuran, adalah aman untuk menyimpulkan bahwa ukuran tentara Hasdrubal begitu besar bahwa itu mencegah Jenderal Romawi dari terlibat. Gnaeus tidak akan menerima perbaikan setidaknya selama setahun, yang merupakan alasan lain untuk kewaspadaan Jenderal Romawi. Gnaeus memutuskan untuk melarikan diri dari Tarraco dan membangun posisi pertahanan di Sungai Ebro dengan kapal-kapalnya dekat di belakangnya. Menyadari bahwa armada Carthaginian dapat mengikatnya dan memotong jalur pasokan, dia secara manual memilih pasukan terbaiknya dari legiun dan memuatnya ke 35 kapal, beberapa di antaranya tiba dari Massilia dengan kru mereka yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Dengan armada melindungi sayapnya, Jenderal Roma mendekati Ebro dalam 15 km. Gnaeus berencana untuk memfokuskan upaya-upayanya pada lautan. Dia berhenti sementara dan mengirimkan 2 Massilians untuk mengamati ke depan. Dia menyadari bahwa jika Hasdrubal dapat secara efektif mengelilingi atau mengepung posisinya, armada Carthaginian yang superior dapat memotong jalur pasokan laut Romawi.